Oke, sebuah bisnis itu pertimbangannya untuk mencari seorang investor atau tidak tergantung dari pertumbuhan bisnis atau peluang di masa mendatang. Sebagai contoh, kalau kita mau mengundang sebuah investor, pastikan bisnis kita itu bukan untuk survive atau untuk hidup, tapi memang bisnis kita ini akan berkembang berkali-kali lipat apabila kita mendapatkan seorang investor dibanding menjalankan sendiri. Sebagai contoh, kalau kita menjalankan bisnis sendiri dalam 1 tahun bisa mendapatkan keuntungan 100, kita akan mempertimbangkan untuk mencari investor. Apabila investor tersebut memberikan pendanaan atau sumber daya lainnya, maka bisnis kita katakan bisa 3 kali lipat atau 5 kali lipat dalam jangka waktu yang sama. Nah, asumsinya mungkin bisnis kita 3 kali lipat. Tadi, kalau kita jalan sendiri mendapat 100, sementara kita mengundang investor mendapat 300, katakan kita bisnisnya 50-50 dengan investor, maka kita akan mendapatkan 150 dari 300. Bisa kita bandingkan menjalankan sendiri mendapatkan 100 walaupun kepemilikannya 100%, atau kita membagi kepemilikannya menjadi 50%, namun kita bisa mendapatkan 150. Jadi secara keuntungan kita masih bisa mendapatkan lebih baik dibanding kita menjalankan sendiri. Itu pertimbangan pertama. Yang kedua adalah berbagi risiko. Tentunya dalam menjalankan sebuah bisnis tidak selalu bicara keuntungan. Terkadang kita juga memiliki risiko atau potensi merugi di kemudian hari. Karena tentunya bisnis banyak variabelnya, tidak hanya tentang peluang produk yang kita mau jual ke pasar, tapi juga ada kondisi ekonomi global ataupun variabel-variabel lainnya seperti mungkin karyawan yang tidak cakap dalam menjalankan operasional dan lain-lain. Nah, berbagi risiko ini adalah pertimbangan kedua apabila kita mau mencari seorang investor. Tentunya dengan risiko dibagi kita bisa lebih ringan, di mana yang tadinya mungkin menjalankan bisnis 100% risikonya ditanggung oleh pengusaha, dengan mengajak investor kita bisa berbagi risiko sesuai dengan kepemilikan saham. Nah, di sini tentunya seorang investor sudah melakukan pertimbangan yang masak dalam memutuskan antara return yang dijanjikan dengan risiko yang mungkin bisa dia terima. Dan tentunya investor itu beda dengan peminjam dana. Investor apabila merugi, dia akan menanggung rugi tersebut sesuai dengan komposisi kepemilikan saham. Sementara peminjam dana, apapun yang terjadi, baik bisnis kita untung atau rugi, kita harus mengembalikan uang tersebut atau dana tersebut, bahkan biasanya dengan return yang sudah dijanjikan. Dan ini harus sangat menjadi perhatian dua hal ini, baik itu keuntungan yang mungkin berkali-kali lipat dengan ada investor maupun berbagi risiko. Nah, ini adalah fundamental dalam memutuskan apakah saya membutuhkan investor atau tidak. Yang berikutnya adalah persiapan paling sederhana adalah membuat rencana bisnis. Di dalam rencana bisnis tertuang tentang bagaimana besaran pasar yang kita mau sasar, produk dan service yang mau kita kembangkan, target pasarnya, strategi marketing, strategi operasional, proyeksi keuangan di masa mendatang. Di dalam rencana bisnis ini adalah persiapan penting apabila kita mau mencari sebuah investor. Dan tentunya adalah membuat laporan keuangan yang berstandar akuntansi. Kenapa? Karena investor biasanya yang memiliki dana dia sudah lebih punya pengetahuan yang dalam terkait dengan bisnis. Dan apabila bisnis kita tidak memiliki laporan keuangan yang baik, maka investor akan sulit untuk memutuskan apakah dia siap berinvestasi atau tidak.